dia tuh bisa nyadap CCTV di tempat suaminya kerja. Kalau aku jadi si istri, itu muka udah aku silet nih, aku kasih jeruk biar perih dikit deh. Widya Rosena. Hai Adi. Kita hari ini colorful sekali. Betul, sesuai dengan tema kita soalnya. Apa Bikin tuh? kita berbunga-bunga. Karena kita mau ngobrolin soal selingkuh. Betul, selingkuh. Karena selingkuh sangat berwarna-warni sepertinya alasannya ya. Betul. Kamu tipe yang diselingkuhin atau yang selingkuh? Sepertinya yang selingkuh. Tolong disensor suami saya denger. Tolong di-hide dari suaminya Widya. Tapi aku sebagai manusia ya pasti Iya. kayaknya aku juga pernah selingkuh sih. Iya dong. Waktu pacaran ya, setelah menikah tidak. Sebenarnya tuh kayak naluri nggak sih? Jadi kayak perasaan kurang puas dengan seseorang. Iya. Sebenarnya kurang puas dalam tanda kutip ya, bukan masalah untuk seks atau gimana. Kadang selingkuh tuh bisa gara-gara si cowok yang kita selingkuhin ini mungkin kurang perhatian sama kita, Oke. atau dia kurang memperlakukan kita dengan baik. Jadi atau ada sesuatu yang kita dapatkan dari orang lain gitu, Nah, yang itu. tidak bisa diberikan sama si pasangan. Kadang kayak nyari selingkuhan yang lebih ganteng gak sih? Cowok kita yang jelek-jelek aja biar gak selingkuh, tapi selingkuhan kita harus ganteng gitu. Ya kayaknya itu hukumnya. Dasar curang. Ngapain selingkuh kalau sama yang lebih jelek Iya, ya kan? benar-benar. Tapi aku dulu selingkuh karena itu sih bener sih, kayak merasa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa aku dapatkan dari pasangan aku. Rata-rata seperti itu sih, apalagi mungkin Iya. kalau kayak LDR ya. Kemarin kan sempat aku sama suamiku tuh LDR beberapa waktu. Jadi kita pacaran LDR, kita nikah pun LDR sampai akhirnya aku ikut dia. Dan proses seperti itu tuh nggak gampang kan. LDR tuh kita baru di chat orang centing gitu ya, baru ditanyain kabar. Umpamanya tuh dulu mantan yang dulu pernah dekat gitu. Cuma tanya masalah apa kek, VMC atau segala macam. Tapi ntar jadinya baper gitu Oh, loh. gitu. Karena kan jauh, kok curhat. Saya tahu. Berbahaya sekali ya Berbahaya, bahasan ini. harus hati-hati. Tapi kan akhirnya bisa menjaga kan. Akhirnya bisa menjaga karena komitmen menikah. Apalagi mungkin kalau kita waktu pacaran ngerasa ya udah sih ya, orang kadang tuh mikir gini loh, orang entertain tuh kayaknya hampir semua perselingkuh. Iya gak sih? Mikir gitu gak? Banyak stereotip yang kayak gitu di luar sana ya. Iya, kayak artis kayak gitu kan, artis Tidak siapapun jauh-jauh deh, dari nggak selingkuh. jauh-jauh. Jadi kayak yang nggak usah artis aja, orang yang diem aja kadang selingkuh loh. Tapi kayaknya selingkuh memang berpotensi untuk semua orang sih, maksudnya semua orang bisa selingkuh loh, yang diem, Iya. yang bergaul seperti kita, yang tidak punya banyak teman, itu juga bisa selingkuh. Karena Iya. sekarang tuh kayak selingkuh tuh sangat difasilitasi. Iya, apalagi dengan adanya sosial media, bener nggak? Ada aplikasi-aplikasi dating apps Iya, gitu bener. kan, itu juga bisa dibilang selingkuh gak sih? Iya dong. Iya kan? Tapi sebenarnya kalau cuma chat itu namanya selingkuh kecil ya. Selingkuh kecil. Kalau chatnya udah sampai macem-macem gimana tuh? Selingkuh kecil nggak? Sedang, selingkuh sedang. Jadi selingkuh dibagi menjadi tiga Tiga ya. macam. Selingkuh Iya. kecil, selingkuh sedang, Sedang, selingkuh selingkuh besar. besar. Oke, siap. Jadi gitu ya. Aku juga sebagai manusia aku juga pernah selingkuh nih. Iya. Gimana? Kalau Dulu dulu- kamu selingkuhnya gimana? Berapa kali? Kalau dulu aku zaman pacaran yang dulu-dulu nih, sebelum pacaran sama suamiku sekarang, aku tuh ya pernah lah ya. Cuma yang sama suamiku sekarang ini, aku juga pernah dulu waktu pacaran selingkuh nggak ya? Selingkuh Suamimu lah ya. tahu nggak? Suamimu tahu. Tahu, ketahuan. Terus marah. Jadi marah. Waktu itu posisi kita lagi di luar negeri, bro. Oh, asik. Ketahuan. Oh, iya. Jadi sebelum keluar negeri kita memang ketemu sama orang itu, dan suamiku kenal juga. Iya. Oh, masih satu circle. Oke. Jadi satu circle. Tak kuliah di sosmed. Tidak tahu kamu. Terus habis itu ya Harus udah. ada hati-hati nih ya. Akhirnya ketahuan kalau ada satu malam yang si cowok ini lagi di Solo. Terus ngajak aku ketemu, terus kita makan di luar. Aku nggak ngomong waktu itu sama Iya. suamiku karena udah malam. Alasannya apa? Antara udah malam dan juga takut suami kamu waktu itu pacar kamu ya, takut pacar kamu juga marah, ya nggak sih? Iya, Ya nggak takut mungkin marah. dong kita mau jalan sama cowok lain yang dia Itu dia insecure, terus itu dia akhirnya aku dia jalan ngizinin. terus bodohnya saya, si cowok itu tuh ngajak foto di-upload Facebook. foto itu tidak diupload Oke. tidak diupload karena dia tahu aku punya pacar waktu Iya. itu. Terus habis itu kejadiannya waktu kita di luar negeri, si cowok ini kan aku cuekin ya, Iya. karena memang ya Allah Sibuk gue ya. di luar negeri nih gitu, gue sama cowok gue nih Iya. gitu kan. Akhirnya nggak tak gagas sampai akhirnya si cowok itu ngirimin foto kita berdua ke WhatsAppku, dibaca sama pacarku.
Terus Ketahuan. intinya dia kenapa ngirimin foto di saat dia tahu kamu Sengaja biar aku putus Iya, kayaknya, iya, ya kadang kan? tuh gitu loh. Ya nggak sih? Di situ aku jadi oh ya berarti ini tidak baik nih. Iya, benar-benar. Gue sih yang nggak baik sebenarnya ya. Maaf atau gimana? Tapi membandingkan nggak antara pacar dan selingkuhan tuh kamu bandingin nggak? Mana yang plus, mana yang minus banget? Mau nggak mau jadi comparing ya karena Iya, pasti karena dong. memang itu dong. Terus Tujuannya ketika cerita sama temanku juga aku kan curhat nih orangnya tipenya curhat banget, curhat sama salah satu temanku yang dari dulu memang aku curhatin soal hubunganku. Nah, komentarnya dia adalah sebenarnya tidak baik ketika kamu menghadapi satu masalah itu ditambahin pakai logika yang lain. Jadi harusnya kalau misalnya kamu memang punya masalah sama sama pacar kamu gitu ya. Sama pacar kamu punya masalah misalnya soal perhatian misalnya. Jangan dimasukin logika lain seperti perhatian dari orang lain gitu. Jadi selesaiin dulu masalah itu baru ada orang Tapi lain. kalau udah watak gimana? Susah ya? Apa tuh? Maksudnya kayak mamanya kamu ada masalah sama pacar kamu. Oh, masalah yang tidak bisa gitu. dihilangkan, Yang tidak bisa yang dihilangkan. masalahnya itu Itu aja. banyak kan? Ibaratnya gini deh. Banyak Kayak sih. cowok kita dulu ya, cowok kita dulu. Iya tahu-tahu. Cowok kita dulu tuh sukanya minum. Mm-mm. Ya kan, suka minum, suka nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Padahal kita sebagai cewek takut dong, insecure Iya. dong dengan dia berada di lingkungan yang Iya. jelek ibaratnya Iya, kayak gitu. oke. Tapi kita suka bad boy gak sih? Bad boy tuh seru gitu kan. Suka bad boy tapi nggak boleh nakal. Nah, Kan susah ya? bener-bener susah kan ya, suka bad boy doang. Tapi kalau orangnya nakal, jangan sih ya, nggak usah kesana gitu. Jadi ada semacam Udah ada ribet. kepuasan tersendiri untuk bisa menaklukkan bad boy gitu ya. Iya seru kayaknya. banget, nggak tau Iya. deh pokoknya ya gitu deh. Tahu kan Tapi rasanya. kalau takluk, kalau Iya. nggak takluk kan PR. Iya benar, kita bakal penasaran terus. Bener nggak sih kalau umumnya selingkuhan itu adalah orang yang mungkin dulu belum sempat kita dapetin, pernah deket, Pernah tapi nggak deket, dapat. tapi nggak dapet. Terus Begitu kita dapet sama orang lain. Nah, kayak Terus gitu dia sih aku dulu. dateng. Aku dulu pernah ngalamin kayak gitu. Jadi pacaran, cowokku ini udah baik banget. Tipe cowok yang baik banget, yang sholat Dan kalian 5 baik-baik waktu. aja? Kita baik-baik aja, nggak pernah ada masalah. Kita satu kota, nggak LDR. Terus datanglah nih si cowok bad boy yang menurut aku tuh ya Allah seru banget kayak punya pacar bad boy. Tapi tidak pernah aku harapkan nih sebenarnya. Kayak yang ya udah sih, kadang tuh teman-teman kan compare ya. Kalau namanya teman kan malaikat ya kanan kiri ya. benar. Udah sih sama bad boy aja seru tahu pacaran sama bad boy satunya. Mikir nikah dong, pada waktu masih 22 ya, masih Masih muda. 21. Masih muda banget. Mikir nikah. Kalau dipikir-pikir ngapain mikir nikah ya? Kita kan maksudnya masih muda, masih pengen pacaran segala macem. Terus akhirnya si cowokku yang baik ini kerja keluar kota dan si bad boy ini masuk, akhirnya berhasil mendapatkan aku dan aku putus. Wow. Dan caranya tuh pinter banget sama kayak tadi jadi kayak dia tuh ngupload foto kita berdua di saat kita tuh masih PDKT, otomatis cowokku marah dong ya. Iya. Waktu itu zaman Twitter sih, jadi kayak nge-retweet foto kita, dia tuh sengaja Berdua. banget upload, duh kesel banget. Ya kayak sengaja emang Kayak biar sengaja. dinotis. Emang Iya. itu cara-cara selingkuhan ya. Iya, biar mereka tuh dapat apa yang mereka mau juga gitu loh. Iya. Terus sebenarnya dari situ tuh kayak yang udah deh pokoknya abis ini aku akan menjadi seorang wanita baik, aku nggak mau apa segala macam. Tapi ternyata tuh nggak bisa, karena ternyata perhatian dari orang lain itu lebih apa ya, kita tuh lebih nyaman dengan perhatian orang lain daripada pasangan sendiri. Soalnya kayak kalau udah pasangan tuh kayak udah sudah mendapatkan tuh kayak beda ya. Iya, Kadang-kadang iya. gitu ya, suka Makanya jadi dari dulu beda. lebih seneng kayak kita PDKT aja, nggak usah pacaran. Aku sama suamiku. Jadi aku gitu. bilang sama dia, aku nggak mau pacaran. Kalau kamu mau serius sama aku, kita menikah. Karena aku tahu, aku tuh punya habit seperti itu, kayak ngerasa Kalau sudah didapatkan kayak jadi takutnya- beda, Nah. ingin perhatian dari orang lain lagi, yang Akhirnya- baru lagi nah, gitu kayak ya. gitu terus kan. Terus akhirnya suamiku setuju, akhirnya kita baru jalan 3 bulan kali ya, 3 bulan langsung lamaran. Terus dia masih kerja segala macam, akhirnya kita jangka waktu 1 tahun kita nikah. Tapi ternyata seru juga karena dari situ kita baru mengenal karakter Satu sama masing-masing. lain, bener-bener. Jadi nggak ada rasa bosan. Jadi ya Masih explore alhamdulillah terus gitu ya. 3 tahun ini ya fine aja. Ya nggak tahu ya kalau di belakangku. ya Jangan saya. dong. Jangan dong. Iya jangan dong sampai Nauzubillah. Aduh. Terus gini, soal apalagi ya suami aku itu kan sangat baik-baik gitu ya. Maksudnya Iya, yang kayak perasaan tuh kayak gak nakal gitu Iya, kan. iya. Tapi aku tuh ada ketakutan gak sih? Kamu punya ketakutan gak? Iya, Apalagi jelas suamiku tuh lah. lebih muda. Oh ya, beda berapa tahun? Beda 3 tahun. Oh, 3 oke. tahun lebih muda. Waktu itu kita menikah usiaku 26, dia masih 23. Masih muda ya ternyata, 23 Beb. buat cowok itu kan menikah kan
Iya masih. Kayak muda banget. Iya benar-benar masih dia tuh kayak masih mencari jati diri. Kadang tuh masih kayak pengen main-main sama itu temennya. Dia, itu yang aku takutin. Tapi akhirnya dia mau berkomitmen loh. Jadi ya itu oke menurut aku. Berarti Itu dia cowok banget gitu kan. Itu dia. Jadi waktu itu kita menikah Iya. karena kita udah sering kemana-mana bareng, manggung di mana bareng. Terus orang tua aku tuh sempet tanya gitu, kalian mau ngapain lagi sih? Udah kemana-mana bareng gitu, mau dibawa kemana gitu. Terus akhirnya aku ngomong sama si pacarku dulu, gimana nih mau kemana nih, kita nih udah ditanya nih aku gitu. Dia nggak bilang apa-apa, terus tiba-tiba ternyata dia ngomong sama orang tuanya langsung mau ngelamar waktu itu. Dan akhirnya ya udah aku juga kaget, maksudnya aku nggak expect kalau dia akan secepat itu gitu. Aku pikir dia bakal nyerah. Ternyata oh nikah nih gitu. Akhirnya nikah lah ya kan. Setelah menikah tuh aku jadi mikir juga, nih orang nggak pernah nakal, malah aku jahatin dulu waktu pacaran ya kan. Udah gitu jadi ada ketakutan apalagi dia masih muda, selingkuh nggak ya. Dan dari situ kayaknya aku jadi agak sedikit insecure. Iya pasti dong, ya pasti kan? kayak telat nakal gak? Takut kan? Kadang-kadang kalau dia ngeliatin storynya cewek, nih cewek siapa ya gitu. Suka mikir gitu. Jiwa FBI kita tuh kayak radar kita tuh selalu kuat gitu loh. Apalagi aku Virgo ya, kalau belum ketemu tuh kayak tidak akan mungkin berhenti gitu. Beneran kalau mencari sebuah kotoran tuh kayak wah itu harus sampai ketemu gitu. Sama dong kayak teman kayak yang sebelasan. Virgo juga sampai ya? dia bisa menyadap dia tuh bisa nyadap CCTV di tempat suaminya kerja. Gimana bayanginnya? Itu keren banget sih. Oh my God, itu keren banget parah. sih. Itu sebuah pencapaian yang menurutku keren. Standing applause. tapi ada juga temen aku dulu ya, masih pacaran. Cuma kayak mereka pacaran udah 7 tahun gitu. Si cewek ini anak IT dan sampai bikin aplikasi buat tracking si cowok itu bohong apa enggak, tanpa sepengetahuan cowok. Location. Nge-track location. Jadi bohong atau enggak segala macam sampai dibikin aplikasi. Iya. Sebenarnya kayak insecure itu lebih banyak 80% ke cewek, bener nggak? Cowok itu jarang banget insecure, kecuali kalau mungkin kita yang terlalu udah berlebihan, udah banyak ngelarang-larang. Ngerasa nggak sih suami kita tuh cuek? Curhat. Iya bodo amat ya. Iya sih kayak emang bener sih. Itu terjadi juga sih soalnya di aku gitu. Iya kan? Kita insecure juga. Yang suamiku lakukan kalau misalnya kita insecure, ini apa? Dia tuh malah jadi aku udah nggak tahu lagi dia harus gimana. Kalau misalnya aku macem-macem, pasti aku bakalan ngumpetin dong. Ini tuh tak umbar gitu. Si suami kita gitu. Kayak mereka merasa aman, ini tidak ada maksud apa-apa, jadi dia udah ditaruh aja gitu. Sebenarnya banyak sih kayak teman-temanku tuh tipe pasangan yang saling ngecek handphone ketika ketemu. Masih pacaran ya. Jadi ketika ketemu, itu belum suami istri loh. Jadi ketika ketemu, pinjam handphonemu, saling cek satu sama lain. Ya bayangin dong kalau mau punya handphone lain, kan kita nggak ngerti. Dan itu kan udah dihapus semua kan bisa. Iya, kan kita kan bisa udah siap nih bakalan ketemu nih gitu kan. Sosmed segala macam. Sebenarnya emang kayak toxic yang sekarang ini dalam perselingkuhan itu adalah sosial media. Kita tuh ngelihat orang yang ganteng, ngelihat mungkin mantan yang dulu pernah sama kita, terus yang masih kontakan ya, masih follow-followan di sosial media, terus kok sekarang tambah lucu sih kayak gitu. Kadang tuh kayak bikin aduh ngapa biar aku rapi karo iki terus saya kok kurang ajar. Kok tetap mikir ngono. Enggak, tapi kalau udah nikah tuh kayaknya kita tuh kayak punya pegangan kuat kalau kita tuh nggak akan berselingkuh, bener nggak? Karena kita berjanji di hadapan Tuhan. Iya betul. Tapi ternyata banyak banget nih kayak banyak banget kayak artis, kayak nggak usah artis deh, teman kita paling sebelah kita atau teman-teman sekeliling kita itu kayak yang gampang banget berselingkuh di depan kita. Jadi kayak ngerasa kita tuh udah teman deket, terus aku kemarin jalan sama ini nih gini suamimu gimana nggak tahu gini. Kadang tuh kan kita kayak toksik ke kepala, aduh jangan-jangan suamiku juga seperti ini, apalagi iya betul, apalagi orang itu cerita dan menjadikan seolah-olah selingkuh itu nggak apa-apa gitu. Nah padahal itu adalah menurutku dalam sebuah pernikahan ya, kalau masih pacaran sih menurutku boleh lah dimaafkan 50%. Ya jangan sih, tapi kalau bisa jangan sih, tapi 50% oke lah. Ya udah sih, masih pacaran juga gitu kan. Tapi kalau sudah menikah itu kayak yang nggak akan termaafkan gitu loh jatuhnya. Tapi mungkin beberapa orang kayak ketika suami berselingkuh atau istri berselingkuh masih bertahan karena anak. Ya gak sih? Itu sih sebelnya. Aku ingin berkata kasar ya. Cuma ada loh tapi perempuan-perempuan yang pernah selingkuh suaminya, yang pada akhirnya mereka tuh ya masalah rumah tangga itu memang seperti itu gitu. Masalah rumah tangga itu memang seperti itu, emang levelnya tuh lebih tinggi daripada berarti kita harus memaklumi ya. Ada yang kayak gitu. Tapi tidak sedikit juga yang kalau misalnya udah jadi prinsipnya kalau apalagi di luar negeri ya. Jadi aku dulu nih ceritanya ikutan grup
apa sih, kayak ada apps untuk kehamilan Iya. yang isinya ibu-ibu yang hamilannya selevel. Jadi misalnya November baby waktu itu, karena anakku November. Nah, salah satu suami dari ibu yang join di grup itu ketahuan selingkuh. Oke. Dan moms yang support di komennya, di komennya itu mereka mostly, karena mostly orang Amerika ya, jadi mereka mostly bilang kalau tinggalin aja, nggak usah takut, lo pasti nggak bakal sendirian. Karena once they do cheating, itu bakalan terjadi terus. Itu yang Once a aku tahu sih. cheater, always a cheater. Ya, aku tahu sih. Tapi itu Itu. berlaku di luar negeri. Di luar negeri. Bayangin kan judging yang kayak terjadi di Indonesia, bojone selingkuh loh, kayak beto era ninggal, kayak gitu-gitu loh. Kadang kayak yang Itu kayak dia. masuk di telinga kita tuh kayak yang gila nih, si cewek emang humble banget, dia masih mau nerima suaminya dengan kondisi dia sudah berselingkuh berkali-kali dengan alasan anak. Nah, Iya kan? dengan alasan Itu beda. anak, apalagi ibu-ibu bedanya yang sih. tidak bekerja, yang tidak mandiri, Nah, yang tidak itu. punya penghasilan sendiri, bergantung sama suami, kan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Apalagi kalau kayak aduh badanku sudah tidak menarik lagi, Nah. aku sudah tidak bisa mencari kerja karena umur yang sudah cukup Kepentok tua ya, gitu-gitu. benar. Jadi kayak susah banget menjadi perempuan yang jadi korban selingkuh sih menurut aku di Indonesia ya. Iya. Apalagi nih kalau menurut aku selingkuh ini juga menyebalkannya, selingkuh ini sedikit seksisnya. Iya. Kalau misalnya cowok selingkuh, si cewek ini jadi korban, masih ada loh orang-orang yang victim blaming. Iya benar. Kowe sih tidak merawat diri. Nah. Kowe sih ngene, kowe sih Nah. ngene. Jadi si Nah, korbannya bener ini banget. yang Iya. disalahin, kan nyebelin ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang wanita tuh kayak kita dilecehin ya mamanya gitu ya, itu tetap yang disalahin tuh kitanya, bukan orang yang melecehkan. Iya, salahnya pakai baju kayak gitu. Nah, gitu-gitu. padahal sebenarnya ya gimana, orang kita punya juga baju itu gitu. Nah, Ya nggak sih? kita juga senang pakai baju itu misalnya. Masa iya kita ke pantai pakai mukena? Kan nggak mungkin kan ya, Tidak Bu? mungkin. Kan nggak mungkin. Wagu banget Wagu ya. banget dirasanya Analoginya bete. ya Ibu Iya kan, dia gimana makanya. ya. Terus makanya ketika itu terjadi di Indonesia, mungkin waktu yang kamu berada di dalam grup yang terjadi itu ya karena mungkin wanita yang ada di luar sana itu banyak yang humble, banyak yang mungkin memang mereka aduh ya udah sih kalau mati satu tumbuh seribu. Kalau di sini nggak bisa gitu ceritanya, karena Iya. di sini ya karena adat kita, karena agama kita juga, budaya kita juga, segala macam itu berpengaruh banget. Apalagi ibaratnya kita di Jawa ya sekarang. Kata-kata kayak kita tuh berada di bawah cowok itu tuh kayak udah biasa gitu loh. Ngerti gak sih? Di bawah tuh maksudnya dalam tanda kutip kita tuh Mengabdi harus gitu ya. mengabdi kepada suami kita gitu. Padahal apapun yang suami kita lakukan ya kamu harus menurut dengan apa kata suami kamu. Betul, Padahal betul. apalagi di era sekarang, era dimana wanita tuh dibilang independent woman segala macem, nggak bisa berlaku kayak gitu. Menurutku sih susah. Susah, nggak bisa. Ketika aku suami juga tidak punya bisa. Tetap apa? mau nggak mau ngebantah nggak sih kadang-kadang. Iya. Karena menurut kita benar segala Iya. macam. Memang sekarang banyak sekali support soal women speak up. Benar. Terus satu lagi, kalau tadi kalau misalnya cewek diselingkuhin, itu kadang-kadang kita juga jadi victim yang disalahkan gitu ya. Iya. Kalau misalnya si cewek yang selingkuh, lebih parah lagi. Iya sih. Lebih dihujat lagi Iya daripada sih, cowok yang selingkuh ya. Karena sih ya itu terjadi di ada di salah satu circle aku. Si cewek ini dihujat abis-abisan gara-gara menyelingkuhi pacarnya dengan suami orang. Tapi padahal kita nggak tahu loh, Abis. sebenarnya mungkin sebelumnya mereka sudah pernah Itu dia, punya masalah. itu Si dia. cewek balas dendam. Bener nggak sih kalau orang udah pernah diselingkuin, si orang yang diselingkuin akan punya pikiran untuk balas dendam? Dengan selingkuh juga. Iya. Ya mungkin. Ya pasti kan. Sekarang siapa sih orang yang mau mengalah? Ya mungkin 1 dari 1000 orang kali ya yang mau mengalah untuk oke, aku akan memaafkan wanita ini karena dia sudah pernah berselingkuh dan aku tidak akan berselingkuh. Itu jarang banget sih menurut aku. Itu Nggak mungkin sih. Ya jarang sih, jarang ya banget. Maksudnya ada mungkin ya sifat memaafkan. egois wanita, sifat egois pria itu tuh kayak oke, ini kamu aku maafin nih, tapi lihat aja 1-2 tahun lagi kayak gitu loh. Nggak langsung sih ya Iya. kan? Nggak langsung sih, tapi kayak mungkin ada niatan, ada kalau misalnya ada kesempatan kenapa tidak gitu Iya, kan. iya, benar. Nah sekarang kita menuju ke bagaimana bila selingkuh itu sebenarnya apa sih yang bisa dibilang selingkuh. Banyak sih ya, kayak kita tadi ngecek sosial media dari cewek-cewek, nggak sengaja ke like, akhirnya ketahuan istrinya. Itu juga selingkuh kecil ya. Selingkuh kecil. Selingkuh kecil ya. Selingkuh kecil. Apalagi kalau misalnya niatnya bukan karena si cewek ini temen Iya. yang emang apa ngupload foto yang gimana gitu Iya. ya. Cuma kayak udah wah ini bajunya bagus, seksi Iya. atau apa, itu udah beda lagi. Itu udah beda lagi. Karena itu selingkuh kecil tuh. Kadang Fix. tuh gini loh, curangnya adalah cowok itu pengen punya istri baik-baik, tapi dia fantasinya adalah cewek tidak baik-baik. Dasar suami. Menurut kamu berfantasi itu selingkuh juga nggak? Iya dong, sedikit.
selingkuh Karena juga nggak? fantasi, karena gini loh, fantasi orang kan masing-masing ya. Fantasi orang tuh masing-masing. Jadi kayak kadang tuh makanya aku ketika sama suamiku, apalagi sudah berumah tangga ya, aku tanya, kamu tuh pengennya aku gimana? Ngomong. Jangan diem doang. Terus kamu suruh aku nebak-nebak, aku harus berbuat apa ini supaya kamu tuh bahagia gitu loh. Suamiku kan tipe yang orang yang diem, tahu sendiri kan ya. Dia diem banget. Sama ya, suami saya juga diem. Kok bisa ya kita tuh ketemu orang yang diem gitu terus jadi jodohnya gitu, maksud Iya, aku? ya mungkin karena memang sudah takdir Tuhan. Kita Kalau aja sama-sama bawel, cerewet, iya. tidak bisa berhenti berbicara, tapi kayak dapet suami yang diem loh dan sama gitu loh. Iya benar. Terus akhirnya aku bilang, ada satu poin, aduh sebenarnya agak malu sih, tapi nggak apa-apa, kita ngomongin aja karena di sini juga ada ibu-ibu juga ya. Iya. Suamiku bilang, ini dong request pakai lingerie. Oke, bayangin kan badanku gendut pakai lingerie. Tapi ya karena aku harus menuruti Iya, apa iya. yang dimau oleh suami, bener nggak? Kayak mungkin dia punya fantasi yang pengen jadi guru, atau pengen jadi apa kayak gitu, suster. Yang penting diomongin ya. Yang penting diomongin. Maksudku itu akan membuat rumah tangga menjadi lebih berwarna menurut aku. Terus tapi ada loh juga tipe suami yang nggak mau ngomong istrinya harus gimana. Akhirnya dia berselingkuh karena takut istrinya marah. Nah mungkin karena aku atau kita ini tipe cewek yang terbuka tentang masalah seks atau masalah Ngobrolin aja. Karena ada loh orang Pasangan yang yang tidak berani bahas soal masih seks. malu bahas masalah seks karena Iya, itu memang betul. penting banget apalagi dalam rumah tangga. Poin utama adalah seks, bener nggak? Betul. Setelah itu baru cinta, baru yang Buat lain-lain. apa lo menikah ratusan juta kalau tidak buat seks ya kan? Tapi tidak untuk dipertontonkan. Jadi memang susah sih, bukan susah ya karena kita kan sama nih ya, umur pernikahan kita sama ya 3 tahun ya, 3 tahun ya, 3 tahun. 3 tahunan. Terus kayak aku yang ngerasa aku tuh harus berbuat apa dan itu kan berarti next level kita dong. Teman-temanku yang belum menikah nggak mungkin aku ajak curhat masalah ini, Iya, bener nggak? betul. Ketika tanya ibu kita nggak mungkin dijawab. Tapi aku beberapa hal soal jawab seks nggak? tanya sama mamaku juga sih. Ibuku nggak mau jawab, kesel nggak sih? Aku tetap bertanya kepada ibuku juga. Karena aku malu kalau ngebahas sama orang lain kadang-kadang. Aku tuh malah lebih seneng. Lebih malu sama ibu sih harusnya ya. Iya, tapi gak apa sih. Gak apa-apa. Seru juga sih kalau ibu bisa diajak ngomong gitu Iya, loh. iya. Karena kan kadang ada ibu yang terbuka untuk masalah seks dan tidak gitu loh. Jadi memang ketika aku mau ngomong itu sama ibu kayaknya nggak mungkin deh. Jadi mendingan aku mencari orang yang mungkin lebih expert dalam menikah. Ya di atasku mungkin udah nikah 10 tahun, 6 tahun. Jadi aku tuh kayak diberi masukan gini loh dalam rumah tangga tuh gini loh. Padahal sebenarnya ada juga yang kita sudah melakukan apapun untuk suami kita tapi masih diselingkuhin. Itu ada juga sih Masih temanku kurang. kayak gitu. Emang suaminya aja yang agak sedikit butuh digedik. Kedik sih rada ceklek. Terus susah. Jadi berfantasi juga bisa jadi selingkuh ya? Iya. Bisa dibilang dong. selingkuh juga Iya ya. dong. Terus selingkuh kecil itu apalagi sih menurut aku punya akun di dating apps. Itu juga sih. Meskipun anonim ya, maksudnya meskipun tidak pakai nama asli, apalagi nama asli itu bodoh sekali sih. Ada yang ngaku-ngaku di akun dating gitu, kan biasa suka yang ketipu yang pakai seragam gitu-gitu kan ya. Ketipu pakai seragam terus terus cewek lihat nih, aduh kayaknya nih kerjanya mapan nih segala macam. Tapi ternyata abis itu dia nggak kerja itu, jadi banyak banget penipu di akun dating iya, kan, betul. supaya terlihat menarik aja segala macam. Fotonya juga nyomot gitu, cuma Iya. pengen cecetan aja gitu. Ada yang ngakunya masih mahasiswa tapi ternyata udah punya anak 2 Iya. gitu-gitu kan. Jadi menurut aku dating apps itu terhitung selingkuh kecil apa selingkuh besar sih? Kecil sih. Kecil. Karena mereka nggak ketemu. Kecuali kalau janjian ketemu nih, terus harus Tapi kalau chatnya menjurus sih menurut aku selingkuh besar menjurus. Zaman dulu kan nggak ada ya dating apps. Kalau zaman Aku sekarang belum pernah dating ngerasain apps sih, jadi kayaknya selingkuh. Oh iya, selingkuh besar ya jadi. Selingkuh deh. Aku menurut aku itu selingkuh sedang. Pap dong beb, pap dong. Iya kan? Gitu-gitu. Risih bener sih. Iya sih ikutnya Pap jadi besar. tete, pap tahu teh. Tahu teh. Enak. Terus apa lagi? Berkomunikasi dengan mantan. Itu selingkuh kecil atau besar? Tidak, kalau menurut aku tidak usah berkomunikasi tapi cukup nge-view instastory-nya mantan. Itu bikin kesel ya? Itu nggak nyelke sih. Sampai sekarang tuh suamiku jadi waktu kita mau menikah, karena kan aku nggak tahu dia masa lalunya gimana, karena memang jadi ketika aku mau menikah itu kita tuh sama-sama yang oke, ini kita tuh membuka lembaran baru, jadi kita nggak usah gubris masa lalu kita Ya, masing-masing. oke. Itu menurutku dewasa. Iya nggak sih? Ya. Dengan kita
nggak perlu tahu masa lalu orang tersebut. Tapi ketika dia jadi suami itu beda cerita. Jadi walaupun aku bilang oke, ya aku tetap dong kepo ke teman-temannya. Tanya dulu mantannya siapa sih? Lihat dong mantannya. Oh Yang mana ayu sih aku. orangnya? Oh ayu aku ya wes sih. Kayak gitu loh, jadi kayak yang tetap kan namanya cewek. Tapi masih diizinkan untuk masih berteman nggak sama kamu? Aku nggak mau karena memang. Dan kamu juga melakukan itu kan? Aku melakukan itu. Karena aku juga menganut prinsip di mana aku tidak akan melarang suamiku sesuatu yang aku lakukan. Iya, Ya betul. kan? Iya. Maksudnya kamu tidak boleh ngontak mantan gitu. Iya. Itu aku juga harus melakukan itu. Iya, sama-sama kan. Itu fair menurut aku. Tapi ada pasangan yang merasa, kamu kenapa sih ngelarang-larang? Itu kan temanku. Itu kan masih ada hubungan bisnis Iya, sama itu aku. dia. Itu menjadi salah satu alasan. Terus akhirnya ternyata dia memang masih berselingkuh dengan mantannya. Itu banyak banget cerita di sekelilingku. Jadi kayak yang dulu waktu mereka pacaran punya bisnis. bareng. Terus akhirnya setelah itu mereka pecah sendiri, sendiri. sedih sendiri. Terus akhirnya ya mereka masih berselingkuh dong. Dan itu menjadi hal wajar ketika mereka bertemu satu circle, ketemu hahaha, padahal sebenarnya si cewek ini tahu itu kamu masih selingkuh kan sebenarnya, tapi aku ya diem-diem aja. Kayak gitu loh. Itu kesel banget. Kalau aku jadi si istri, itu muka udah aku silet nih, aku kasih jeruk biar perih dikit deh. Kesel, Kejam ya. kesel. Agak eksplisit konten. Tapi kan kesel ya, karena memang gini Kesel, loh, kesel. emosi cewek masing-masing gak sih? Sedangkan aku tuh tipe yang meledak banget. Jadi ketika aku seandainya tahu orang suamiku nggak ngapa-ngapain aja, aku anggap dia ngapa-ngapain gitu. Insecure. Bukan insecure sih, tapi kayak dedes sebelum kebuka, dedes terus. Iya, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa kan. Iya. Aku sampai stres. Jadi aku sempat mengalami satu fase ketika aku tuh jauh sama suami, apalagi aku udah punya anak, aku stres ngurus anak. Terus dia jauh di Bali kan, kita kan mikirnya aduh di Bali ketemu orang cewek-cewek cantik-cantik gak ada yang jelek, bayangin kan kalau di pantai aja bajunya kayak gitu semua kan ya. Terus? Kesel ya. Terus akhirnya aku insecure terus sama suamiku. Pasti kamu padahal nggak ada. Tidak ada Cari-cari bukti. aja Tidak biar ada seru. bukti. Gak ada bukti. Jadi suka keselnya karena nggak ada bukti gitu loh. Jadi kayak yang tapi habis itu dikasih tahu sama temanku, kamu semakin kata-kata itu adalah doa. Jadi ketika kamu menganggap suami kamu seperti itu, suatu saat ketika suami kamu seperti itu ya kamu harus memaklumi karena kamu ngomong gitu terus gitu loh. Jadi Kayak ke makanya- anak juga ya? Iya dong, sama ya. Sama kayak- ya, jadi iya dong. berulang-ulang terus aja jadi nempel gitu. Nempel di sini. otak. Jadi akhirnya mamanya anak dibilangin nakal, akhirnya dia nakal beneran. Iya ya makanya. kan? Suami nakal juga, aduh. Jadi kesel. Jadi ya udah akhirnya dari situ aku kayak belajar, oke, aku akan berpikir positif. Ya untungnya sih sekarang kita udah satu kota ya. Jadi kayak kayak udah aman deh. Kalau udah satu kota udah nggak mungkin insecure, udah nggak mungkin yang bakal macam-macam nih suami. Tapi kan kita nggak tahu. Akhirnya aku melarang dia untuk nggak usah terlalu banyak bersosial media. Aku nggak suka. Alasannya apa? Nggak suka. Jadi Tapi aku nggak bisa dia nggak jelasin. apa-apa kan? Karena emang basicnya suamiku bukan tipe Oke. sosial media kayak aku gitu loh, kayak yang kayaknya tiap detik kita kan harus buka sosmed. Sedangkan suamiku tuh yang buka sosmednya antar aja kalau mau tidur. Nah berarti kan dia orang yang tidak membutuhkan sosial media. Padahal namanya pelakor ya. Kalau kita ngomongin pelakor ya. Pelakor zaman sekarang mau yang teman lama, mau orang baru, mau anak kecil, SMA aja bisa jadi pelakor gitu loh. Betul. Itu bisa dari manapun, Dari apalagi sosmed. dari sosmed. Kita cuma ngeliat set, oh ini suaminya cocok nih sepertinya untukku, aku akan mengambilnya gitu. Lagi kemarin ada yang rame banget tuh urusan yang pelakor dapet. Jadi si seorang suami ya itu selingkuh nih Yeah. sama si pelakor. Terus pelakornya merasa berhasil karena akhirnya cerai. Kok kesel banget ya sih? Yes, gitu kayak aduh. Dan Kesel di-update banget. gitu Iya, kesel banget. di TikTok apa di mana gitu lagi rame banget itu. Sebel banget. Tapi TikTok itu sebenarnya toksik juga loh, takut. karena banyak banget yang ngupdate tentang kayak gitu-gitu. kayak gitu dan perselingkuhannya seolah-olah selingkuh tuh nggak apa-apa gitu loh. masih inget yang Bu Dendi gak sih? Bu Dendi. Yang siapa namanya? Siapa namanya? Lala nih Lala. Ya itu. Bojoku. Dikasih duit. Dikasih duit. Tapi dia masih bertahan loh sama suaminya. Masih ya? Bertahan loh. Makanya kan kita ada satu sisi cewek itu masih bertahan karena cinta, masih bertahan karena anak, atau masih bertahan karena memang belum menemukan cowok yang baru. Bener gak sih? Jadi Bu Iya. Dendi tuh kayaknya kayak jadi waktu dia ditanyain sama, pernah nih aku liat infotainment, seru banget sih Bu Dendi. Tapi kan emang akhirnya tuh Bu Dendi tuh kayak jadi ikon perselingkuhan gitu Iya loh, betul, ya gak sih? pelakor. Pencetus pelakor pertama kali ya. Iya. Membayar pelakor dengan uang yang dia miliki, itu seru banget sih. Itu cita-citaku sih. Ya, jadi pelakor. Jangan ada pelakor. Enggak, bercanda. Say. Jadi ketika si Bu Dendi ini diwawancara, kenapa sih kok masih mau sama Pak Dendi? Padahal Pak Dendi itu sudah berselingkuh. Iya, dan Dia- ketahuan. Dan ketahuan. Ternyata
Bu Dendi adalah istri kedua juga. Ya. Rebut juga. Gimana Iya, ribet hidupnya. Ribet makanya, jadi dibalas tuh ya. Jadi berarti. dia tuh kayak ngomong, ya sudah mungkin ini memang jalan Tuhan yang sudah berikan kepada saya dan saya harus menerima suami saya gitu loh. Dan dia mungkin sudah sadar dengan suaminya mungkin sering jelalatan. Ada cewek yang mungkin masih memaklumi dengan cowok sering jelalatan itu kayak yang, ya wes sih suamiku emang gitu. Ya kalau kita nggak bisa. Kalau aku dong. sih ada cowok jelalatan tidak mungkin kunikahi sih. Tapi kamu sering nggak ngelihat suami kamu ada cewek cantik lewat, terus dia kayak ngeliat setet, tapi karena takut sama kita dia cuma gerak cepat. Tak pandangin langsung. Sama. Jadi aku melihat dia ada cewek misalnya badannya bagus, kalau nggak dia berpakaian yang agak terbuka sedikit, gitu ya. agak sedikit mengundang perhatian Iya, gitu iya. ya. Karena pasti cowok kan nengok. Aku udah Iya. ngeliatin dia dulu dari awal sebelum dia nengok ke cewek itu aku udah ngeliatin dia dulu. Gue tahu Nightmare ya. Jadi kita tuh kadang salah ganggu ada di ngomong nggak sih? pojokku. Masuk lubang buaya ya. Terjebak. Kadang kasihan gak sama kita? Stres Kasihan. banget. Kasihan juga Dapat sih sebenarnya. dapat istri kayak kita. Jadi kayak yang, karena kita tuh tahu ya faktor-faktor selingkuh tuh apa. Sekeliling kita juga melakukan itu. Kita juga udah pernah. Mungkin suami kita yang belum pernah melakukan dengan kita ngomong dia telat nakal aku takutnya. Nah, gitu lah. apalagi cowok-cowok suami-suami kita tidak pernah nakal sebelumnya Ya, gitu kayak gitu. terlihat cowok yang baik-baik aja gitu ya. Kadang bikin agak takut sih. Jadi harus berhati-hati dalam segmen bener. ini. Dan aku bener-bener ya, aku tuh nggak tahu kenapa I'm really good at reading people. Jadi apalagi suamiku yang setiap hari ketemu sama aku, kayak aku sangat bisa membaca gelagatnya. Kalau misalnya ada yang salah tuh kayak langsung pasti konangan aku, ngerti gak sih? Kayak jalan bagongi. Gimana sih? Pokoknya kalau Tapi kelihatan gelagatnya gitu ya. kalau ada sesuatu yang disembunyikan, makanya kayak dia jarang banget sampai bikin surprise buat aku aja, Iya. tuh pasti aku bisa baca. Kenapa sih kalau bikin surprise pasti kamu pernah melakukan kesalahan ya? Pasti kan dasarnya cewek nggak pernah terima dia apa-apain ya. Iya betul. Surprisein salah, nggak surprisein juga salah gitu kan. Cuma jadi mungkin suamiku juga menyadari kalau aku tuh orang yang sangat memperhatikan detail gitu. Iya. Tiny little details, kalau misalnya memang itu dirt, pasti aku bisa baca. Gitu. Jadi sering ketahuan. Jadi mungkin sejauh ini mungkin dia memilih untuk belum gitu. Makanya. Jadi itu jadi suami yang selingkuh serem, Iya. suami yang belum selingkuh juga tetap serem sih menurut aku, karena siapapun bisa melakukan itu gitu. Benar. Jadi kadang tuh kalau cerita sama yang orang-orang udah tua, ya benar kayak yang tadi kamu kayak bilang, selingkuh itu kayak bumbu dalam rumah tangga. Hampir semua orang itu mengalami perselingkuhan. Entah itu orangnya diam, entah itu orangnya Grab ya. yang baru bapaknya Atta Halilintar katanya. Oh, istri kedua Ya kayak gitu Istri segala kedua. macam tuh akhirnya dia datang karena mungkin dia merasa butuh keadilan nih tentang anaknya segala macam. Nah itu kan sebenarnya kalau dibilangin perselingkuhan iya dong, Karena istri kedua ya. istri kedua. Jadi kayak banyak kasus yang sebenarnya tuh terjadi di sekeliling kita baca terus kayak di lambe turah segala macam. Gak baca gak sih Baca. kayak gitu bikin toksik mau tidur. Dan selalu keluar di jam-jam segitu Iya, gitu ya. kesel deh, masa aja kayaknya adminnya. Jadi terus kita menempatkan diri kita itu orang yang kita lihat tuh baik-baik aja, yang keluarganya bahagia, ternyata di balik itu tetap ada luka. Itu dia, makanya semua orang bisa selingkuh dan diselingkuhin gitu. Dan Iya. itu ngeri juga sih. Karena kalau aku ya, misalnya aku diselingkuhin, aku kayaknya memilih untuk tidak bisa memaafkan, karena itu toksik banget menurut aku. Iya. Hubungannya jadi tidak sehat. Pasti. Untuk memaafkan itu tuh pasti susah banget. Tidak bisa semudah itu. Boleh gitu nggak loh. sih menurut kamu ngasih satu kali kesempatan setelah mereka melakukan kesalahan? Karena kadang ada nih tipe cowok yang nggak sengaja memang kegoda gara-gara si cewek ini terlihat menarik. Terus sebenarnya dia nggak mau nih, tipe cowok kita kan orang yang nggak bisaan ya sama orang. Terus dia ini nggak mau nih membuat si temannya ini sakit hati Tidak dengan enak. udah kamu jangan chat aku nanti istriku takut segala macam. Padahal suami kita tuh nggak bisa ngomong kayak gitu. Kamu mau nggak memberi satu kesempatan buat suami kamu seandainya melakukan itu? Kalau aku belum. Didengerin alasannya pun gimana? Ya mungkin bisa sih, mungkin bisa dikomunikasikan lah intinya. Menurut aku Berarti tergantung poinnya- kesepakatannya sebelumnya Berarti seperti poinnya apa. komunikasi kan? Komunikasi yang enak itu tuh Yang penting baik, banget iya, dalam betul, hubungan, betul. ya kan? Komunikasi yang penting terbuka sih menurut aku. Jadi faktor-faktor nih. Sekarang kita Ya. bahas faktor-faktor yang bisa bikin dalam rumah tangga terjadi perselingkuhan. Menurut aku itu sex life yang Ya. tidak terpenuhi dengan baik. Betul. Apalagi kalau udah ada anak, pasti kan sex life juga jadi beda. Rusak ya? Iya, Rusak ya waktu-waktunya. Susah banget, Iya. susah banget mencari waktu segala macam, apalagi mood ya Iya, kan? benar. Karena seks itu kan menurut aku juga perlu yang berkualitas. Jadi nggak cuma seks aja. Iya. Karena kita suami istri harus ada yang dibangun di situ gitu Betul. kan. Jadi sex life yang tidak terpenuhi. Terus menurut aku apalagi ya?
Kita yang jarang kayak gini nggak sih? Waktu kita belum menikah, kita tuh dandan mulu loh kemana-mana. Begitu kita jadi istri kayak yang ya udah sih udah punya suami ini nggak usah dandan. Iya. Itu terjadi di temen aku. Terjadi. Gara-gara temanku tuh nggak pernah dandan, nggak pernah merawat diri. Si suami kayaknya diem-diem doang. Ternyata juga main sama cewek lain. Nah, itu dia. Akhirnya sebenarnya agak pusing sih. Akhirnya si temanku ini dia berubah, dia dandan tapi punjul, itu berlebihan gitu. Jadi kayak aku lihat kok kayak badut ya. Tapi kasihan gitu loh. Kadang kita tuh mau ngasih tahu Tapi kan. sebenarnya itu tujuannya baik. Tujuannya ya baik. kan? Akhirnya dia ngomong ke kita, aku dandan untuk suamiku karena selama ini mungkin aku nggak pernah dandan depan suamiku. Mungkin akhirnya dia memutuskan untuk berselingkuh. Berarti dimaafin dong suaminya. Suaminya dimaafin. Ya aku banyak alasan orang itu memaafkan. Ada yang memaafkan gara-gara duit, ya kan? Iya, itu dia tidak independen itu tadi. Iya, tidak independen, terus ngerasa kayak aku tuh nggak bisa kalau nggak hidup sama suamiku karena apa-apa dia paling ngerti aku. Apalagi udah lama bersama, segala macam. Ya itu pasti terjadi deh dalam sebuah rumah tangga tuh. Ya wallahu alam ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya. Ya sebisa mungkin kan dari sekarang kita harus bisa menjaga Betul. diri kita sendiri. Betul. Apa yang kita lakukan ya itu pasti akan suami kita lakukan. Udah gitu aja mindsetnya Iya, sih. betul. Kalau misalnya kita suka ngomong kasar, suami kita juga pasti bakal begitu. Pasti gitu. Main tangan itu itu penting juga banget. biasanya Nah. dua-duanya. Pada akhirnya dua-duanya gitu. Terus apalagi ya yang bisa menyebabkan dalam sebuah hubungan terjadi perselingkuhan itu komunikasi yang tidak terbuka tadi. Betul. Itu kayak komunikasi itu menurut aku kunci banget sih. Kunci banget. Ada tipe temanku dia tuh menikah karena terpaksa, dia bilang. Karena dijodohin, karena ada faktor-faktor, banyak faktor lah intinya. Akhirnya dia merasa, dia cerita, aku tuh kalau sama suamiku di rumah itu nggak pernah ngomong enak. Jadi ketika suaminya pulang kerja, suaminya langsung tidur, Oke. si istri tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi begitu besoknya bangun lagi, si suami udah berangkat, padahal dia tuh kerja nggak ada liburnya. Terus akhirnya dia merasa, aku tuh kok kayak boneka aja ya di rumah. Kalau suamiku lagi butuh aja, akhirnya kita melakukan hubungan Itu aduh intim segala itu macam. Tapi tidak sehat sebenarnya. itu nggak sehat. Tapi dia ngomong, suamiku tuh sebenarnya orangnya lurus-lurus aja. Mungkin dia pulang karena capek. Tapi kan faktor memaklumi itu yang kadang kita nggak bisa tahu Iya, dong. Siapa tahu si cowok di luar ini. Nah, dan ada batasnya juga gitu loh menurut aku. Jadi berarti komunikasi yang baik itu juga ditambahin sama kesepakatan-kesepakatan yang benar-benar harus disepakati berdua. Dan itu harus Yang harus diomongin diobrolin sebelum menikah. Sebelum menikah. Atau misalnya udah terlambat juga nggak apa-apa sih bikin kesepakatan Iya. misalnya. Tapi jangan sampai terlambat gara-gara salah satu sudah melakukan perselingkuhan loh ya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya aku ya, kayak aku misalnya kemarin berantem soal, ini bukan soal ini ya. Misalnya berantem soal, kau bantuin aku dong. Itu kesepakatan. Oke, berarti sekarang kita sepakatin aja. Yang ngurusin ini kamu, yang ini. Jadi sambil jalan juga sambil bikin kesepakatan-kesepakatan yang memang harus dipenuhi, patuhi gitu. Terus selain komunikasi, apa lagi yang bisa bikin selingkuh? Sebenarnya kayak faktor yang tadi aku bilang, pelakor, orang baru datang. Iya. Gini loh, cowok kita tuh umumnya orang baik nih, orang baik, Kesempatan berarti. kesempatan. Jadi kayak balik lagi, Iya. sosial media, Iya. ketemu orang baru, circle Iya. baru, di kantor, umumnya di kantor nih, ada orang baru. Aduh, deg-degan gak sih? Ada orang baru, cantik nih, wajib dong kita insecure sama nih cewek. Iya dong. Ini cantik, ini udah nikah belum? Nah. Pasti kita tanya dong ke Tapi suami kadang kita. tuh aku kalau misalnya suamiku bertemu dengan seseorang yang cantik gitu ya, Iya. cantik di circle-nya dan baru gitu, sudah menikah pun aku kadang-kadang tuh masih suka yang ada kesempatan tidak ya? Gitu. Insecure pasti. Kita Pasti. kan faktor kesempatan tuh pasti ada ya. Namanya orang sepandai-pandainya tupai, tupai melompat. sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Jadi seringnya memang bagi teman-temanku yang mungkin selama ini berselingkuh, mereka entah itu cuma flirting. Kadang flirting kerasa nggak sih kayak kamu ada cowok baru nih, terus kita lucu gemes, tapi kita cuma oke. Cuma gitu dong. Iya. Udah deg-degan nih. Iya. Terus atau kita diajak meleleh kan gitu kan ya. Terus di follow Baper. sosial medianya. Padahal dia tahu kita punya suami, kita terus Foto di Instagram juga sama anak semua ya sama anak kayaknya. semua. Tapi dia masih kayak berusaha untuk masuk gitu. Dan kita yang berusaha untuk membentengi diri ketika chat, ya balas seadanya kayak kamu Seperlunya aja. kerjanya di mana sih kayak gitu kan pasti nanya-nanya nih. Oh iya, jawabnya ya, tidak. Ya, tidak. Ya, tidak. Ya tidak bisa jadi. Kuis. Jadi emang, itu faktor dari diri kita masing-masing juga. Intinya gini deh, kalau kita ngerasa hal itu mengarah ke negatif, langsung kita bentengin, Oke. gitu loh. Apapun itu, apalagi Make dengan lawan jenis ya. Lawan jenis itu orang yang paling paling menakutkan dalam rumah tangga setelah duit, iya nggak sih? Setelah duit.
Jadi kayak bener loh, orang yang nggak punya duit aja masih selingkuh. Apalagi yang punya duit. Kita bayangin hidup Kowe randedet pengen iki sam saya kowe ndedet. Itu sering terjadi sih. Itu sering terjadi. apalagi pacaran aja kita bahas kayak gitu, apalagi rumah tangga. Betul. Yang makanya kan hal-hal sensitif ketika kita sudah mau berumah tangga harus kita omongin. Kayak aku sama suamiku, kita sebelum ketika kita mau menikah kita ngomongin, kamu punya utang nggak? Nggak. Kamu punya utang nggak? Nggak. Ya udah, kita sama-sama tahu ya. Karena ada temanku yang bercerai gara-gara si cowok ini ternyata menyimpan utang banyak. Dan Si si ceweknya nggak cewek tahu. nggak tahu. Akhirnya ketika menikah pendapatan tuh nggak pernah ada. Gara-gara bayar utang. Gara-gara bayar utang mulu, akhirnya mereka bercerai. Jadi memang banyak faktor sih sebenarnya, nggak cuma selingkuh aja, tapi selingkuh tuh kayak menjadi faktor dominan ya jatuhnya ya. Kayak dominan ketika setelah uang ya ini nih Ya itu orang lain nih. orang ketiga Orang gitu ketiga, ya. Pasti gitu. ada biasanya itu. Terus kalau aku menurutku ada yang gara-gara ketidakcocokan gitu-gitu kayaknya sebenarnya untuk menutupi hal lain aja sih. Ya nggak Iya, sih? iya benar. Ya kan, kalau misalnya nih, nah ini kan tadi kan selingkuh yang ya udah selingkuh lah ya. Iya. Ada juga tapi selingkuh yang ujung-ujungnya ternyata menikah dan ternyata jodohnya itu. Gitu. Kesel, nggak mau, Aku kesel, juga nggak mau. benci Banyak banget. loh, tapi benci banyak banget. loh, kayak Tora Sudiro sama si Mika Lydia terus bukan ya? Mika Amelia. si siapa tuh Damien sama Sarah Wijayanto. Iya. Itu kan dulu sampai Yulia Rahman percobaan bunuh diri, koma berapa bulan. Iya, kesel banget. Kadang tuh kayak baca-baca kayak gitu ya. Jadi kayak waktu Tora Sudiro itu kok kita bahas julid sih bahasa orang. Gak apa-apa, ya? udah gak apa-apa. Itu Kan ini ada di sini tuh, kan ada di contoh, skrip. kan buat contoh ya. Jadi waktu Tora Sudiro itu katanya Durasi gak apa-apa nih. nggak apa-apa, senang deh. Ini 2 pokoknya. episode mungkin Iya, ya. boleh. Panjang pokoknya. Manusia julid namanya. terus. Jadi katanya mereka tuh bertemu karena mereka kan sama-sama circle artis. Terus ketika syuting ketemu intens, ngobrol dan dituntut untuk connect gitu ya, di Iya, perannya di perannya. gitu kan. Nah itu yang menjadi salah satu faktor flirting. Flirting yang ngerasa, aduh ini cowok ganteng juga ya gitu. Walaupun si cewek ini sebenarnya nggak ada niat, tapi kalau namanya orang kita nggak pernah tahu. Makanya kan kalau orang bilang ada orang selingkuh gara-gara setan lewat, itu kesel. Nggak ada. Enggak. Yang ada tuh kamu yang setan gitu. Dan kesempatannya ada Kesempatannya gitu ya. ada. Jadi kayak didukung dengan banyak faktor. Teman-teman mendukung. Itu menjadi salah satu alasan loh. Apalagi kita kan takut ya kalau suami kita berada di circle yang salah. Kayak circle yang isinya cowok-cowok peselingkuh. Makanya aku tuh sering banget kayak ngecek grupnya suamiku, Sama aku grup juga. temen-temennya. Karena kan Aku cowok yang diomongin apa sih cewek. Kalau nggak Pasti. cewek ya apalah pokoknya bola apa segala macam. Jadi kita tuh harus tahu apa yang suami kita lakukan. Walaupun nggak tahu ya kalau memang di delete atau gimana, chat dia atau gimana nggak tahu ya. Tapi yang Seenggaknya penting- udah merasa lega dulu ketika ngecek nggak ada tuh kitanya lega gitu. Iya, kan. dan memang pokok bahasanya juga kita tagu gitu loh. Dan dari situ aku jadi kayak yang ngejudge, oh berarti yang bapak ini kalau ngomongin cewek tuh kayak gini, bapak yang ini tipenya nggak ngerespon nih kalau ngomongin gini kayak gitu. Jadi kayak yang harus bisa membaca siapa circle dari suami Iya, kita. oke. Dan harus mau masuk dalam circle itu juga. Banyak juga yang diselingkuin gara-gara si cewek nggak pernah mau tahu circle si cowoknya. Nah, jadi kita tidak bisa masuk ke dunianya, nggak bisa diajak, Nah. diajak nggak mau gitu-gitu ya. Kan jadi seperti memberi kesempatan juga sih sebenarnya. Makanya kalau cari pasangan tuh harus yang klik. Itu poin utama. Iya, Jadi betul. kayak yang jangan cuma terpancang gara-gara dia kaya, jangan terpancang gara-gara dia cantik, jangan terpancang gara-gara dia enak diajak ngomong. Enak diajak ngomong belum tentu loh. kali kesukaannya segala macam ya. Karena perbedaan itu kadang-kadang memang bisa jadi seimbang juga sih. Iya. Kayak kitanya bawel, suami kita diam, itu kan Iya. bisa jadi seimbang juga. Iya, benar. Tapi bisa juga jadi nightmare sih. Benar. Jadi harus benar-benar milih nih berarti nih ya. Iya, benar. Sebelum menikah. Harus Sebelum bisa. terlambat, sebelum diselingkuhin. Iya dong. Iya dong, karena memang umur-umur muda, apalagi yang kita ngerasa kita masih cantik, kita masih yang seger, masih yang bisa ngerasa aku bisa lah cari cowok yang ini A B C D E F G. Apalagi kita juga ngerasa aduh aku disukain sama cowok ini, disukain sama yang ini. Jadi kan kita berhak untuk memilih juga nih siapa yang akan cocok menjadi suami kita. Dari situ kita kan jadi belajar, oh ternyata gini ya kalau umpamanya aku disayang orang tuh gini rasanya. Oh jadi gini ya, aku tuh harus memahami orang gini ya rasanya. Jadi kayak memang banyak belajar, apalagi setelah menikah tuh juga harus banyak belajar juga. Nggak cuma sebelum pranikah, tapi ketika sudah berada dalam sebuah pernikahan, itu harus banyak banget belajar dari sekeliling kita. Betul. Penting. Terus kalau misalnya terjadi perselingkuhan di keluarga kamu, apakah kamu akan memaafkan?
Belum tentu. Belum tentu ya. Ya, jawabannya ngambang ya. Gampang. Jawabannya ngambang ya. Tapi kalau aku sih ya, kalau misalnya itu Belum tentu terjadi di keluarga aku, tergantung kesepakatannya. Maksudnya level selingkuhnya seberapa kalau di aku. Ya, Maksudnya betul. Sampai mana nih selingkuhnya. Iya. Terus jadi Tapi kamu menurutmu cinta banget itu tuh akan kayak ngerasa gini. Kalau kita terlalu mencintai seseorang terlalu berlebihan, kamu juga harus siap dengan segala resiko Iya, itu. betul. Bener gak sih? Iya, betul. Jadi kayak aku sama suamiku kayak menanamkan, oke, aku cinta. Aku akan cinta, tapi belum yang dalam level aku adalah kamu adalah satu-satunya yang untukku di dunia dipikirin gitu ya. Jadi kayaknya. kayak memang harus mengalihkan perhatian itu gitu loh. Jangan Aku- sampai berlebihan. Aku juga orangnya logik banget sih, maksudnya lebih kadang-kadang itu nggak baik juga, jadi terlalu mengedepankan logika daripada perasaan. Iya, Jadi, benar. kadang-kadang aku tuh gitu, itu jeleknya aku sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya selingkuh, ya udah lepas aja, jadi seolah-olah gitu. Sebenarnya ada banyak hal juga yang dipikirin ketika kita memutuskan kalau misalnya kita diselingkuhin, harus lepas aja, dimaafkan atau enggak. Itu kan sebenarnya banyak kayak Iya. anak, Orang tua, semuanya segala macam, kan banyak yang akan kecewa ketika kita main lepas aja gitu Iya. kan. Cuma aku tuh kayak pasti akan sulit sekali memaafkan, hubungannya juga pasti bakalan jadi nggak sehat, jadi toxic, jadi insecure, kita jadi tidak percaya diri. Tapi ada yang setelah berselingkuh justru rumah tangganya jadi lebih anget. Ada sih, Ada juga setelah ya. kejadian Tapi ya. nggak tahu kalau itu terjadi di kita kan Kita nggak belum tahu, belum tentu. Dan gitu loh. apa sih level selingkuhnya seberapa dulu kalau Iya. udah sampai berhubungan badan ya? Kayaknya aku udah jijik deh. Tapi bayangin nggak Tidak mau. menjadi Bekas orang. berselingkuh menjadi istri kedua. Jadi intinya gini, kalau dalam Islam kan boleh ya, kayak kita boleh punya istri bukan banyak sih. Poligami. Ya, selama itu memang kamu mampu. Adil dan mampu ya. Terus kalau kamu kayak ngerasa ketika kita menjalankan itu dalam syariat Islam, kamu mau nggak menjadi istri Kedua bukan atau- istri kedua, kamu di madu bukan di madu ya, Iya, di kamu madu, di madu bener. ya, bener ya. Aku sudah bikin kesepakatan dulu dari awal. Kalau misalnya kamu menikah sama aku, kamu udah siap dulu tidak menikah lagi. Tidak melakukan poligami ya. Iya, itu sih. Oke. Sudah dari awal aku, karena Iya. aku nggak bisa. Betul. Jadi kita adalah wanita yang sama. Itu dia. Aku udah Iya. tahu juga udah bikin udah kesepakatan ngomong. dulu. Jadi kayak jangan sampai kita dalam rumah tangga ada faktor perselingkuhan yang bikin rumah tangga kita hancur. Karena kamu tahu sendiri aku orangnya kayak gimana meledaknya aku ketika kayak gitu. Jadi ya aku harap sih itu tidak akan terjadi. Tidak ada yang mau Iya, berselingkuh betul. kok intinya. Apalagi kita udah punya anak. Kita sebagai cewek kadang ngerasa nggak sih tubuh kita udah jelek. Iya, betul. Percaya diri turun. Terus kayak kulit kita semakin keriput, Apalagi semakin kita udah kusam. tua, udah susah mau ngapa-ngapain lagi tuh udah susah. Iya. Gitu. Yang bisa kita jaga adalah diri kita kan. Betul. Yang makanya kayak tampil menarik di depan suami itu penting banget. Itu penting banget. Itu faktor yang menurutku krusial banget dalam rumah tangga. Kayak suamiku, makanya aku tadi bilang, apa sih yang kamu mau dari aku? Ngomong. Jangan cuma diam, komunikasi. Apalagi di era sekarang ini. Cowok, makanya kan anak SMA aja sekarang bening-bening loh. Ngerti nggak Ini sih? anak SMA aja kayak udah gede banget Iya. gitu ya. Sudah bisa beli HP sendiri yang tidak tahu uangnya dari mana gitu kan. Dari Begitu-gitu om deh. yang mana. Nah, begitu-gitu deh. Makanya kan sebisa mungkin kita harus bisa menjaga penampilan kita di Betul, depan suami. Itu betul. penting. Itu bukan hal yang tabu lagi. Karena memang sekarang ini apalagi sekarang gampang banget ya, kita mau suntik putih gampang, kita mau sedot lemak segala macam gampang ya. Mau waxing juga nggak malu Waxing ya gampang. zaman Iya, sekarang. udah kayak bukan hal yang tabu gitu betul. loh, kayak yang udah ya kamu harus menarik. Intinya seperti itu. Walaupun memang nggak munafik si cowok ini, aku menerima kamu apa adanya kok. Jangan salah, Bo. Terima kamu apa adanya. Itu number one bull tit ya kayaknya Bener. di era ini. Iya, kayaknya- Dan terakhir nih, Eh. terakhir aku mungkin ingin menyampaikan respect, no offense ya buat teman-teman atau moms di rumah yang suaminya berpoligami Ya, ya. atau pernah mengalami Perselingkuhan. perselingkuhan dalam keluarganya dan pada akhirnya memutuskan untuk memaafkan. Aku sangat respect. Tapi Tepuk tangan untuk mama-mama respect. yang mau menerima suaminya lagi setelah berselingkuh. Nah, itu dia. Tapi saya dan Adis tidak. itu dia. Jadi mungkin setiap keluarga punya kesepakatan dan batasannya masing-masing soal Betul. selingkuh, sampai mana bisa dimaafkan, Iya. apa yang bisa dimaafkan, mana yang tidak, dan memutuskan untuk jalan lagi atau berpisah gara-gara Yes, betul selingkuh. banget. Jadi itu kembali lagi bener-bener ke
masing-masing. Iya, ke gitu. komunikasi intinya. Kalau aku tidak mau. Ya intinya kita berdua sama. Terima kasih Widya Dasena. Dukung kita untuk menolak suami kita selingkuh. Ketik rek spasi setia. Kirim ke komen doodle. Terima kasih Widya Dasena. Iya, sampai ketemu di Mom's Talk episode berikutnya. Bye.